Assalamualaikum sedulur, selamat datang di Jelajah Bayat Channel. Selama hampir 2 tahun terakhir ini, seluruh dunia dilanda bencana wabah SARS-CoV-2 atau biasa disebut COVID-19. Wabah ini diklaim berasal dari salah satu kota di Cina bernama Wuhan pada akhir tahun 2019. Namun, bukan kali ini saja dunia merasakan kekacauan karena wabah penyakit. Jauh di masa lampau, terdapat banyak wabah yang pernah bermunculan di muka bumi. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, mari kita putar dulu intronya. Dodo memberi yang terbaik. Pada tahun 1346 sampai 1353, muncul wabah pes di Eropa dan biasa dikenal dengan wabah Black Death. Wabah ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa pada masa itu. Dan penyebab utamanya adalah sanitasi yang buruk dan banyak bangkai hewan yang bergelimpangan di mana-mana. Seabad yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, muncul wabah bernama flu Spanyol. Wabah ini berasal dari Eropa, tetapi karena pada zaman itu masih era kolonialisme, wabah tersebut menyebar ke negeri-negeri koloni di luar Eropa. Dan untuk zaman sekarang, muncul lagi wabah virus corona, yang ketika video ini dibuat, wabah ini sudah berlangsung selama hampir 2 tahun, dengan korban kematian hingga jutaan nyawa di seluruh dunia. Ketika kemunculan COVID di Cina, hampir seluruh dunia panik akan hal itu, kecuali Indonesia. Ketika negara-negara lain pusing untuk bersiap-siap menghadapi COVID, pemerintah Indonesia malah menggampangkan itu. Jangan khawatir, Indonesia itu genetiknya kuat karena leluhur kita suka minum jamu. Ketika 60-an negara di dunia melaporkan adanya kasus COVID, kenapa Indonesia mengatakan tidak ada? Padahal setiap bulannya, ada TKA dari Cina masuk ke Indonesia. Tenang saja, Indonesia sudah punya alat deteksi yang canggih. Menurut saya, itu bukan counter attack terhadap kepanikan. Itu terlalu sans. Selain itu, pemerintah pada awal munculnya COVID terlihat menutup-nutupi kasus COVID. Tanggal 14 Februari, salah satu rumah sakit menemukan kasus positif. Namun, pemerintah mengumumkannya pada 2 Maret. Jadinya kan orang yang positif tanggal 14 kemarin udah mondar-mandir ke sana kemari dan menyebarkan COVID ke seluruh masyarakat. Jadi seolah-olah pemerintah itu tidak rela kalau masyarakat Indonesia itu panik. Jadi kalau ada kasus, Udah, sans aja, santuy. selain itu, ketika pemerintah sedang bimbang dalam menanggulangi COVID, masyarakat Indonesia malah sibuk debat soal cebong kampret. Lah, kita menghadapi pandemi yang sangat besar, tapi kita malah membawa-bawa permasalahan politik yang sudah selesai beberapa tahun yang lalu. Seandainya anak cucu kita yang hidup tahun 2100 misalnya, mereka pasti tidak akan percaya dan akan menganggap kakek buyutnya adalah orang-orang yang tolol. Ketika sekarang kita masih bisa membanggakan kehebatan Pak Karno, Pangeran Diponegoro, dan leluhur hebat lainnya, anak cucu kita pasti akan mengsedih melihat kelakuan orang Indonesia zaman sekarang. Saya memprediksi bahwa kedepannya masyarakat akan lebih menyalahkan pemerintah. Saya sendiri sejak awal ingin menyalahkan pemerintah karena minimnya transparansi data soal kasus positif COVID. Jadi dulu ketika lagi awal muncul COVID di Indonesia, seolah pihak rumah sakit, Kamu positif, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Isolasi mandiri aja di rumah. akhirnya sebagian yang ngeyel mondar-mandir itu malah menyebarkan COVID ke masyarakat lain. Tapi kalau diumumkan nanti masyarakat panik. Ya memang harus dibuat panik, sedulur. Cobalah mengambil pelajaran dari seri kartun Naruto. Di situ diceritakan bahwa ada 2 calon pemimpin shinobi, Indra Otsutsuki dan Ashura Otsutsuki. Indra ingin memerintah dengan kekuatan dan memaksa masyarakat untuk tunduk. Sedangkan Ashura menginginkan pemerintahan yang ramah dan penuh kasih sayang. Karena masyarakat di sana orangnya baik, rajin, suka menabung, suka bekerja keras, maka metode terbaik untuk memimpin mereka adalah dengan metode Ashura.
Sebaliknya dengan masyarakat Indonesia yang suka ngeyel, mageran, suka bikin rusuh, dan sebagainya, maka diperlukan pemimpin yang keras, pemimpin yang tegas, yang mampu meluruskan masyarakat yang O2N. Kondisi idealnya, pemerintah harus memiliki keduanya, baik cinta dan ketegasan. Tapi jika hanya memiliki satu opsi, maka pemerintah wajib memilih ketegasan dan menanamkan rasa takut di hati masyarakat supaya mereka patuh. Karena menurut Machiavelli, rasa takut itu lebih kuat untuk mengatur melebihi rasa cinta. Sekarang pemerintah dan masyarakat Indonesia sama-sama menanggung azab atas kesalahan mereka sendiri di masa yang lampau. Ya tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi tai, sudah terlalu banyak orang yang meninggal, yang bangkrut, dan sebagainya. Tapi apapun itu, yang bisa kita lakukan adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Kompaklah sebagai masyarakat, jadilah orang yang beragama, yaitu yang sibuk berdoa dan bermuhasabah diri. Bukannya sibuk menjelekkan pihak lain. Dulu banyak orang Indonesia menertawakan Cina karena terkena wabah COVID. Sekarang, mereka sudah bebas dari COVID untuk sebagian besar wilayahnya. Indonesia malah membludak dan belum selesai. Dan bukannya introspeksi diri, Indonesia malah ribut ngatain Cina dengan tagar Wuhan. Sekian dari saya, apabila banyak salahnya mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.